Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini teman-teman. Kali ini masih tetap berjudul Sempurnakan Mati dan Dendamku. Kali ini memasuki part yang ke-9. Jadi ini merupakan part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Karena cerita ini merupakan cerita yang benar-benar banyak sekali plot twistnya. Nah, bagaimana pengungkapan misteri di part yang terakhir ini? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Saya anaknya Imam, Tante. Mungkin Tante ingat. Bu Daniar seketika berhenti beringsut mundur. Ia ingat Imam Rohman, temannya yang juga pernah berguru pada Abah Aden. Tante, Karen kemudian menghampiri Bu Daniar. Dengan cepat Karen memeluk Bu Daniar erat-erat. Maafin Toto kalau dia lancang, Tante. Kita cuma mau Dinar kembali dan juga Tante selamat. Jelas Karen menenangkan Bu Daniar yang mulai terisak. Sebenarnya apa yang terjadi, Tante? Kenapa Dinar nggak boleh tahu ini semua? Karen melepas pelukannya secara perlahan. Bu Daniar menarik nafas dalam-dalam, lalu kemudian mengembuskannya secara perlahan. Angin hembusannya mengenai lengan Karen. Setiap sudut ruangan menjadi perhatian Bu Daniar sebelum bercerita. Jendela yang mengarah keluar pun tidak luput dari diperiksanya. Ia kemudian memastikan situasi itu aman atau tidak. Singkat saja, ucap Bu Daniar setengah berbisik. Vero kemudian mendekat. Meski dari kecil mengenal Bu Daniar, ia tetap belum mengetahui siapa Bu Daniar yang sesungguhnya. Tidak terkecuali dengan Toto, ia pun mendekat. Tante punya pengalaman buruk berumah tangga di masa lalu. Suami Tante yang dulu kemungkinan besar adalah dalang dari semua ini. Jadi Arya Gendeng itu mantan suami Tante? Toto menyela. Bu Daniar mengangguk. Kenapa dia bisa sejahat ini, Tante? Vero penasaran. Tante adalah orang yang paling dia cintai. Mungkin sekarang dia ingin membalas dendam karena Tante lebih memilih meninggalkannya dan menikah lagi dengan Om Yanuar. Bukan tanpa alasan Tante ninggalin dia. Tante dipelet secara halus, akhirnya menyesal. Padahal sebelumnya Tante sudah berganti nama. Awalnya penjelasan Bu Daniar ini tercekat. Matanya terpejam dan menarik nafas panjang. Awalnya Tante kira hidup Tante aman di Bandung. Tapi setelah kejadian Dinara direhabilitasi di rumah Abah Aden, Bu Daniar menatap Toto. Ternyata anggapan Tante salah besar. Orang yang sangat Tante takuti itu berada di Bandung. Sialnya Tante gak pernah tahu dia di mana. Tante mau pindah pun selalu menemui halangan. Tante kesini cuma firasat saja. Gara-gara Tante nyuruh asisten rumah tangga Tante untuk meminta obat lagi ke rumah Abah Aden. Tapi beberapa hari dia hilang kontak. Ada kemungkinan Arya Gendeng pergi ke sini dan mulai melancarkan aksinya. Karena yang Tante tahu, dia sangat kesal dengan Abah Aden. Kenapa, Tante? Kenapa Abah Aden? Tanya Toto. Soalnya Abah Aden adalah satu-satunya orang yang bisa menghentikan Arya Gendeng. Begitulah bisik Bu Daniar. Gimana sama Ingrid dan juga Gaida, Tante? Kenapa bisa Tante menelantarkan mereka? Karen pun akhirnya membuka suara. Plak! Tamparan dilayangkan Bu Daniar tepat di pipi Karen. Soal itu refleks yang tiba-tiba saja muncul dan tidak berisi niat sedikit pun. Bu Daniar seketika mengambil Karen, memeluknya lalu meminta maaf. Ya Allah Ren, maafin Tante. Itu tadi refleks. Tapi dari mana kamu kenal Marisa? Ucap Bu Daniar lirih, seraya melepas pelukan. Diarinya, Tante. Maaf juga saya sudah lancang. Karen tertunduk. Nada bicaranya melemah.
Budaniar menyeka air mata, tatapannya tiba-tiba kosong, seolah meraba ruang di masa lalu. Senyuman bercampur raut penyesalan tergambar di wajahnya. Marisa, Gaida, mereka kakaknya Dinara yang sangat tante sayangi. Tante gak punya niat menelantarkan mereka. Tante merasa dikhianati 2 kali. Sama siapa tante? Vero menanyakan hal yang membuat Karen naik pitam. Ia mencubit lengannya hingga Vero meringis. Karen merasa hal itu tidak perlu ditanyakan. Arya Gendeng dan juga teman tante yang mengadopsi kedua anak kembar tante. Dinara udah ketemu kedua kakaknya tante? Vero melanjutkan. Sebetulnya sudah. Waktu Dinara umur 2 tahun, setelah itu Budaniar kemudian kembali mengucurkan air matanya. Setelah itu kenapa tante dilarang ketemu lagi sama mereka? Bahkan tante kehilangan jejak mereka di Indramayu. Tapi ternyata tante baru tahu di tahun 2011 kalau kabarnya mereka tinggal di Bandung. Tapi terlambat. Tante dapat kabar mereka tinggal di Bandung ketika tante dapat info kalau Marisa dan Gaida meninggal karena sebuah kecelakaan. Lebih apesnya lagi, tante gak pernah melihat jenazah mereka bahkan untuk terakhir kalinya. Tante udah coba ambil tuntutan dan orang tua asuhnya dapat hukuman penjara. Kecelakaan? Tante, maaf. Tapi di diary itu ada tulisan tumbal di umur 18 tahun. Apa mereka berdua benar-benar meninggal karena kecelakaan? Iya, beberapa tahun setelah itu tante ke rumah Mbak Aden dan lahir informasi kalau Marisa dan juga Gaida ternyata meninggal karena dijadikan tumbal oleh Arya Gendeng. Jangan-jangan Dinara? Vero kemudian bangkit dan terkesiap. Ia merasa orang yang dikasihinya itu semakin terancam hidupnya. Arya Gendeng bakal ngelakuin hal yang sama pada Dinara. Singkat Budaniar sembari menyeka air matanya yang tidak kunjung habis. Wush. Kilapan cahaya mengagetkan mereka yang sedang bersembunyi di dalam gubuk. Toto bangkit dan kemudian mengintip dari celah dinding kayu. Banaspati, ucapnya khawatir ketika ia menoleh kepada Budaniar. Kita celaka. Karen pasrah. Toto tidak tinggal diam. Ia berjalan jinjit keluar kamar, mencari jalan keluar untuk bisa kabur sebelum Banaspati itu dapat masuk ke dalam gubuk. Di bagian belakang gubuk, Toto kemudian melihat sebuah celah dari dinding kayu yang sudah lapuk. Itu adalah satu-satunya kesempatan emas. Tidak pikir panjang, Toto kemudian mengajak semuanya untuk mengikutinya. Tidak lupa Toto mewanti-wanti kepada yang lainnya untuk memelankan langkahnya, supaya decitan lantai kayu tidak terdengar oleh Banaspati dari luar. Satu persatu keluar dari celah kayu. Sekitar 5 meter mereka menjauh. Terdengar dari dalam gubuk, pintu masuk ada yang mendobrak. Karen menoleh sedikit ke belakang. Dari celah kayu yang baru saja dilewatinya, ia melihat kilapan cahaya Banaspati sudah memasuki rumah. Menyadari itu, Karen memberitahu Toto, Karen dan juga Budaniar untuk mempercepat langkahnya menjauhi gubuk. Komando berada di tangan Toto. Ia mengaku mengetahui jalan sehingga memudahkan mereka untuk sampai di rumah Aba Aden. Mereka melesat bagaikan kilat menyambar. Alih-alih waspada dari pengejaran Banaspati, Toto dan juga yang lainnya dibuat terperangah ketika mereka hampir sampai di rumah Aba Aden. Celaka, kita benar-benar dijaga ketat, keluh Toto dengan napasnya yang tersengal, mengintip dari balik semak-semak. Sekeliling rumah mereka ini semua melihatnya dengan jelas. Makhluk-makhluk mengerikan itu membentuk barikade penjagaan. Bahkan Vero melihat genderuwo yang membawa Nisa berada di sana bersama makhluk-makhluk lain. Belum sepenuhnya, Tok, tegas Budaniar dari belakang. Ia melangkah maju keluar dari balik semak-semak dengan yakinnya. Tante mau kemana? Karen berusaha menahan Budaniar, namun tangannya ditarik balik oleh Budaniar. Kalian ikut tante, nggak usah takut.
Dengan menarik Karen diikuti Toto dan Vero, Bu Daniar menghampiri makhluk-makhluk itu. Di hadapan dua penjaga bertubuh gempal dengan lendir, Bu Daniar berkata, "Saya yang dia tunggu. Saya kesini untuk kembali kepadanya. Izinkan saya masuk, sekaligus saya membawa tumbal baru untuknya." "Tante, apa-apaan?" Karen meronta-ronta berusaha melepas cengkeraman Bu Daniar yang begitu kuatnya, namun Bu Daniar tetap menahannya. Kemudian menoleh sembari mengedipkan matanya, seolah memberi isyarat kalau itu hanyalah sandiwara. Karen pun berhenti meronta. Ia mengikuti Bu Daniar melangkah ke depan pintu. Di belakang, Toto dan juga Vero sempat tertahan oleh hadangan dua penjaga itu. Akan tetapi, kedua penjaga itu melepaskannya setelah Bu Daniar memberitahu kalau dua lelaki itu juga adalah tumbal baru. "Kalian semua pergi," tegas Bu Daniar kepada makhluk-makhluk yang sedang berjaga. Sontak makhluk-makhluk mengerikan itu seperti mendapat titah dari sang ratu yang harus segera dituruti. Mereka semua akhirnya menghilang dari pandangan. Saat itu juga Bu Daniar melepas cengkeraman tangannya. "Maaf ya Ren, kita harus pintar-pintar nyari celah sekarang." "Iya, gak apa-apa Tante. Ngomong-ngomong, akting Tante tadi itu bagus banget," ucap Karen, kemudian sembari mengusap-usap pergelangan tangannya. Rasa ngilu akibat cengkeraman Bu Daniar masih terasa nyut-nyutan. Kini tinggal selangkah lagi mereka akan membatalkan ritual itu. Hanya itu pintu masuk yang menjadi benteng terakhir. Kekejian dan kemungkaran dari perangai seseorang yang dibutakan oleh cinta. Temaramnya lampu minyak di beberapa titik tidak menyurutkan semangat. Binatang-binatang malam pun tidak menampakkan keindahan suaranya. Mereka seakan lenyap, tidak ingin menyaksikan sebuah pengorbanan. Angin dingin kembali berhembus. Samar-samar indera penciuman Toto terganggu. Bau amis darah menyeruak ke dalam hidungnya. "Bau darah," bisik Toto. Matanya terbelalak. Karen pun ikut mengendus-enduskan hidungnya. "Iya, bau banget." Sementara Vero yang sedari tadi sudah berada berdiri di dekat pintu terus-menerus memutar-mutar kenop pintunya. Namun pintu tidak kunjung terbuka, mereka masih terpaku di luar. Karen kemudian melekatkan telinganya, berusaha mencari tanda-tanda kehidupan di dalam. Tidak ada tanda-tanda apapun di dalam sana. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Gak mungkin, perasaan gue gak enak. Apa ritual itu sudah? Toto terdiam. Tiba-tiba, buk, buk. Vero membenturkan bahunya hendak mendobrak pintu itu. Namun nasibnya tidak seperti pintu toilet sekolah yang kala itu terbuka oleh kekuatannya. Pintu rumah Mbak Aden tetap bergeming, bahkan nyaris saja engsel di bahu Vero bergeser. "Udah Ver, cukup. Kita cari jalan lain saja. Gue rasa Dinara ada di dalam. Cuma si licik Arya Gendeng ini pakai benteng pelapis dari dalam rumah." "Tante, saya rasa Mbak Aden sudah..." Toto tertunduk. Perasaan sedihnya berusaha dikubur. 90% Toto meyakini jika Mbak Aden dan Nini Rum telah dikalahkan. "Tante sudah siap menerima kenyataan," jawab Bu Daniar. Ada satu tetesan air mata kesedihan yang jatuh dari pelupuk matanya. Di mana gue?" keluh Dinara ketika dirinya berhasil membuka mata dengan perlahan. Pandangannya masih sedikit buram. Ada rasa sakit di bagian bahunya, pergelangan tangan dan kakinya. Perlahan, setelah semakin jelas, Dinara memendarkan pandangannya ke sekitar. Lampu-lampu minyak menghiasi di setiap sudut, familiar sekali agaknya. Dinara menyadari ia sedang berada di mana, di kamar yang dulu digunakan sebagai tempat rehabilitasinya, di rumah Mbah Aden. Lalu bola matanya bergerak rendah ke kanan dan ke kiri. Ia mendapati dirinya tertidur di atas ranjang dengan tangan yang terikat tali ijuk pada dua buah batang besi yang berdiri tegak. Kakinya pun dihimpit oleh kedua batang pohon yang dibuat khusus supaya kakinya tidak berontak. Batang pohon itu diikatkan ke ujung ranjang Dinara terpasung. Sontak ya ia meronta. Cahaya lilin yang menari-nari di samping ranjang seakan menertawakan usahanya
kekuatannya bertambah 5 kali lipat. Namun sekeras apapun ia berusaha, hasilnya tidak memuaskan. Rasa perih di bagian pergelangan tangan dan kakinya semakin menjadi. Saat meronta-ronta, Dinara tidak sengaja melihat ke salah satu sisi dekat jendela yang sudah tertutup tirai hitam. Di sana, secara jelas Dinara dapat melihat beberapa buah kepala yang sengaja digantung. Dinara pun masih bercucuran di bagian leher bawahnya. Astagfirullah, gumamnya. Bibirnya bergetar, air matanya meleleh. Dengan jelas, kepala-kepala yang digantung itu berasal dari orang-orang yang dikenalinya, juga dikasihinya. Dinara ya jelas saja berteriak, berusaha kembali melepaskan ikatan, tetapi rasa perih masih saja mengganggu dan juga melemahkannya dengan seketika. Abah, Nini, Tesari, ucap Dinara lirih sambil bercucuran air mata, terus menyebutkan satu persatu pemilik dari kepala itu. Ia kemudian terhenyak, dadanya semacam menerima hantaman keras ketika melihat ke atas meja terletak 3 buah tabung kaca yang juga berisi sebuah kepala. Dinara memicingkan matanya. Fokusnya benar-benar ditingkatkan meski air mata tidak dapat ia tahan setelah menerima kenyataan kalau Mbak Aden, Nini Rum, dan Teh Sari telah dipenggal. Ya Allah, Ingrid, Gaida, ucap Dinara setelah memastikan pemilik kepala di dalam tabung. Meski sudah agak membengkak, tetapi Dinara masih dapat mengenalinya dengan jelas. Dinara berusaha bangkit, namun apa daya, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kesedihannya memuncak ketika di tabung terakhir Dinara melihat kepala suci sahabat dekatnya sendiri. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya bagaimana bisa kepalanya berada di tabung itu. Ia kembali berteriak meronta-ronta berusaha melepaskan ikatan, lagi-lagi perih melemahkannya. Nggak usah banyak gerak, Dinaraku sayang, nikmati aja saat-saat terakhir dalam hidupmu. Suara wanita tanpa wujud itu kemudian menghentikan teriakannya. Terdengar suara langkah kaki dari lantai kayu mendekati dirinya. Dinara menoleh ke arah di mana suara itu berasal. Nafasnya sangat tidak beraturan. Keringatnya sudah bercucuran ke sekujur tubuh. Derit langkah itu semakin mendekat. Danis, ngapain lu di sini? Dinara terkesiap ketika melihat sesosok wanita berjubah hitam tanpa memakai penutup kepala membuka tirai penutup, lalu kemudian menghampiri dirinya sambil membawa sebuah kendi yang entah berisi apa. Ngapain? Lo harusnya sudah bisa jawab sendiri, dasar pecun. Jaga mulut lo. Apa? Apa salah gue? Oh, jadi lo dalang dibalik ini semua? Lo yang bunuh Suci? Sok suci banget lo, dasar pelacur. Kalau iya kenapa ha? Teriak Danis seraya membalikkan badannya setelah ia menyimpan kendi di dekat tabung kaca yang berisi kepala Suci. Wah, bajingan lo. Sekali lagi, jaga mulut lo. Lo yang berusaha ngerebut Vero dari gue, iya kan? Bentak Danis. Kening Dinara menggarut, nampak terheran dengan kata-kata teman beda kelasnya itu. Maksud lo apa? Gue udah gak punya hubungan lagi sama dia sejak SMP. Dan bagi gue bahagia kalau kalian dekat dan dia bisa move on dari gue. Ini bukan sepenuhnya salah gue, Danis. Bentak Dinara geram. Danis mendekat melepas kerudung Dinara dan menjambak rambutnya. Masih bisa lo berbohong di saat-saat terakhir lo kayak begini ya? Danis geram. Ya, Dinara menggeleng-gelengkan kepalanya, berusaha melepas cengkeraman tangan Danis. Buat apa gue bohong? Kalau nggak percaya, lo tanya. Ah, diam, bentak Danis. Sejurus kemudian dengan cepat ia melempar Dinara. Dan yang pasti, malam ini adalah malam terakhir elu. Elu bakal musnah dari dunia ini. Dan darah elu bakal gue minum supaya Vero bisa tergila-gila sama gue. Hahaha. Gelak tawa Danis memenuhi ruangan. Dinara bergidik, sama sekali tidak menyangka Danis sekejam itu. Deritnya lantai kayu kembali terdengar. Seseorang berjubah hitam dengan penutup kepala masuk ke dalam kamar. Sosok itu berdiri di dekat Danis.
Persiapannya sudah matang, Om. Apa Om gak khawatir sama para bantuannya di luar? Ucap Danis kepada sosok di sampingnya. Terlihat dari ujung penutup yang menutupi kepalanya, sosok itu menggeleng. Wajahnya tetap tidak dapat terlihat oleh Dinara. Tangan sosok itu bergerak. Dinara terkejut ketika melihat sebuah kilauan merah dari tangannya. Kemudian sosok itu memegang tutup kepalanya, kemudian melorotkannya. Bola mata Dinara seketika membesar. Paru-parunya mendadak menarik oksigen dalam jumlah banyak. Ia sangat tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya. Seseorang yang semula ia sangka adalah orang yang sangat baik. Pak Tony, kita lakukan sekarang. Kamu udah gak sabar kan? Pengen segera meminum darahnya, ucap bengis Pak Tony. Iya Om Arya, jawab Danis disertai tatapan dan senyum kejam yang ia layangkan kepada Dinara. Arya gendeng, Dinara terhenyak. Danis mengangguk pelan. Semuanya semakin menyeramkan. Dinara semakin tidak percaya. Ternyata sosok di depannya adalah sosok paling bengis yang ada dalam cerita Bah Aden. Apa yang akan dilakukannya? Apa Dinara benar-benar akan selamat? Perang! Kaca jendela berhamburan ke lantai. Pecahannya terlempar hingga beberapa meter menuju ranjang yang ditempati Dinara. Beruntung, Dinara tetap tangkas meski terkejut. Tidak ada serpihan satupun yang menyayat kulitnya. Hentikan! Bentak Toto ketika dirinya berhasil melompati jendela dan menyingkapkan tirai hitamnya. Gak salah sangka. Dasar, ternyata Bapak memang dalang dibalik semua kejadian ini, ucapannya dengan irama napas yang tersengal-sengal. Pak Tony, Danis, Vero dibuat terkejut ketika ia menampakkan kaki. Pandangannya melihat ke arah lelaki dan wanita berjubah yang sedang berdiri di samping ranjang. Danis seketika mengitari ranjang menghampiri Vero. Dengan jubahnya ia mengusap keringat Vero lalu kemudian memeluknya. Vero sayang, rengek Danis manja. Dengan sikap Vero memegangi kedua pundak wanita manja dalam pangkuannya. Apa-apaan ini? Ia bertanya diiringi kerutan di dahi dan tatapan tajam. Aku gak nyangka kecurigaanku yang sempat aku tepis di awal terjawab sudah. Ternyata kita sedekat ini ya, manusia paling laknat. Sergap Daniar membuat kata-kata dan perhatian Danis teralihkan. Ia berhasil masuk bersama Karen. Tidak dapat dihindarkan ekspresi Karen pun hampir sama dengan Vero setibanya ia berada di dalam. Tanpa sadar, ia kemudian membuat kepalan tangan yang sudah siap untuk dihantamkan tepat di muka Pak Tony. Dia bukan kepala sekolah kita lagi. Dia Arya Kendeng, jelas Toto kepada teman-temannya. Kalimatnya bergetar dengan geram. Kenapa kamu baru sadar? Yuli aku sayang, aku sudah tahu semuanya. Malam ini malam yang aku tunggu-tunggu untukmu kembali padaku. Senyum tidak wajar dilemparkan lelaki berjubah yang mempunyai julukan gendeng itu. Ia menghampiri Bu Daniar seperti halnya Danis menghampiri Vero. Sepintar itu kamu sampai bisa jadi kepala sekolah, ucap Bu Daniar. Cuma cara ini yang bisa memancing kamu datang ke pelukanku lagi, Yulia. Yulia, jangan bilang kalau mama. Perkataan Dinara tercekat di pangkal tenggorokan. Sambil beringsut mundur menghindari Arya, Bu Daniar menoleh kepada Dinara. Isyarat dari pelupuk matanya seakan memiliki arti jutaan kata maaf. Berarti Ingrid dan Gaida? Tanyanya kepada diri sendiri. Mulutnya bergetar tidak sanggup melanjutkan kalimat. Air matanya kembali pecah, berderai membasahi pipi ketika ia melihat raut wajah Ingrid dan Gaida melayang di dalam air dalam tabung kaca. Toto kemudian bergerak cepat menghadang Arya mendekati Bu Daniar. Ia pun tidak sungkan melayangkan pukulan tepat di pipi Arya hingga Arya terpelanting ke belakang. Vero bangkit kemudian mencampakkan Danis. Karen berdiri di depan Bu Daniar, tidak ada senjata yang mereka pegang. Bahkan Vero siap melakukan apapun untuk melindungi kedua wanita
yang ia harap benar-benar menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Sekaligus ia ingin menebus semua kesalahannya di masa lalu. Berbeda dengan Karen, ia kemudian memendarkan pandangannya ke setiap sudut kamar. Ada kilauan yang membuatnya sangat penasaran. Dari sudut mata kirinya, Karen melihat sebilah pisau tergeletak di atas meja. Cucuran darah yang keluar dari bibir Arya diusap dengan telapak tangan lalu dijilatnya dan kemudian ditelannya. Pemandangan tersebut membuat Karen ini bergidik. Manusia di depannya sudah tidak tampak lagi seperti manusia. Sembari duduk setengah berjongkok, Arya kemudian mengejang. Bola mata hitam di matanya ini kian lama kian bergulir ke atas hingga urat-urat merahnya ini menggerayangi bagian putihnya. Robekan di bibirnya pun melebar dan mengucurkan cairan kental berwarna hampir kehitam-hitaman. Seketika bola hitam di matanya hilang. Arya kemudian menyeringai ke arah Toto. Ia bangkit dan meneriaki Toto dengan teriakan menggelegar bagai petir. Teriakan itu membuat Toto terhempas hingga punggungnya membentur dinding. Keadaan diambil alih oleh Vero. Ia melompat ke hadapan Arya yang sudah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Pukulannya segera dilayangkan, tapi Arya menangkap tangan Vero dan dengan satu hentakan Arya mematahkan tangan Vero. Ia mengempaskannya ke tepian ranjang. Dinara dan juga Danis sontak histeris melihat Vero yang meringis kesakitan. Tali ijuk yang mengikat tangan Dinara dan juga batang kayu yang memasung membuatnya tidak bisa berbuat banyak selain menangis histeris. Wah! Teriakan melengking keluar dari Bu Daniar ketika ia berhasil menancapkan sebuah gunting tepat di punggung Arya. Namun seakan tidak merasakan apapun, Arya berbalik dan juga mencabut gunting itu dengan mudah. Darah yang muncrat itu pun tidak dipedulikannya. Din, maafin gue. Maafin semua kesalahan gue di masa lalu. Vero kemudian mengemis di samping Dinara. Tangan kirinya meraih Dinara ketika ia berusaha bersusah payah untuk bangkit. Lu gak usah ngelakuin ini sama gue. Lu gak ada sangkut pautnya sama... Vero agak melekatkan jari telunjuknya mengambang ke bibir Dinara. Gue gak bisa lihat lu menderita begini. Gue sayang sama lu. Sebenarnya gue udah banyak berubah, tapi lu selalu menghindar dari gue. Vero, awas! Teriakan Karen membuat tubuh Vero seakan bergerak dengan sendirinya menghadang Danis yang sudah mengayunkan pisau dengan kedua tangannya ke arah Dinara. Namun naas arah tusukan Danis salah sasaran. Danis malah menusuk Vero tepat di jantungnya. Astaga, Vero! Danis kelagapan melihat tangannya menempel di dada Vero. Genggamannya seketika terlepas, sigap menopang tubuh Vero yang terjatuh. Darah mengalir deras hingga bercipratan ke segala arah. Dinara berusaha bangkit, tetapi tetap tidak bisa. Pikirannya sudah semakin berkecamuk dijejali setiap peristiwa yang memilukan. Kini, ia yang ingin melihat Vero untuk terakhir kalinya pun tidak bisa. Hanya ratapan dan teriakan yang bisa Dinara keluarkan. Dari sudut pendengarannya, Dinara mendengar Vero terus berucap kata maaf. Seiring detik berlalu, suara serak itu kian melemah dan hilang. Vero! Sesal Dinara. Penyesalan tidak dapat lagi Dinara hindarkan. Kata-kata terakhirnya, gue udah banyak berubah, tapi lu selalu menghindar dari gue, berputar-putar di dalam benaknya. Otot-otot kaki dan juga tangannya perlahan tidak memiliki lagi tenaga untuk bergerak. Dinara pasrah, sepasrah-pasrahnya. Gak ada lagi gunanya hidup di dunia ini tanpa elu, Ver. Danis, jangan! Karen melesat berusaha menghentikan usaha Danis menggorok lehernya sendiri dengan pisau yang sudah ia ambil dari dada Vero. Naas malam itu seperti sudah ditakdirkan sebagai malam pertumpahan darah. Usaha Karen pun akhirnya gagal. Leher Danis sudah menganga lebar diikuti muncratan darah ke arah depan melumuri wajah Vero.
serta suara ngorok beradu beriringan dengan nyawanya yang melayang. Karen kemudian terbelalak melihat dua tubuh tergeletak di depannya. Bau amis darah pun menyeruak. Wah, kalian tidak akan dimaafkan. Demi nama Ki Sabtogeni, kalian terkutuk selamanya. Suara berat itu berasal dari Arya yang menoleh ke arah Karen setelah menyaksikan keponakannya sendiri bunuh diri. Arya beranjak, asap mengepul di atas kepalanya. Warna mukanya semakin memerah keunguan. Arya melangkah mendekati Karen. Beberapa senti sebelum menyentuh Karen, langkah Arya terhenti oleh Toto yang merangkulnya kuat-kuat dari belakang. Ren, jantungnya, incar, tusuk pakai pisau itu, seru Toto sembari menunjuk pisau yang tergeletak di atas lantai. Pelukannya tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan Arya yang sudah bertambah berkali-kali lipat. Arya kemudian mengempaskannya, lalu menyabetkan tangannya ke arah Toto. Toto kemudian mengelak. Sejurus kemudian ia memberikan tendangan sapuan tepat di betis Arya. Keseimbangan Arya seketika goyang, hampir terjatuh. Toto ingat tendangan itu dipelajarinya ketika ia menjadi atlet silat semasa SMP. Jantungnya Ren, lagi-lagi Toto meneriaki Karen. Arya kembali bangkit, mendengus kesal mendatangi Toto yang sudah memasang kuda-kuda. Arya berusaha keras meraih Toto, tapi Toto tetap bisa menghindarinya. Barang 1-2 tendangan memutar sudah dilayangkan oleh Toto tepat di rahang Arya, tapi sialnya Arya tetap bergeming dan jelek. Arya terdiam terperangah, mata putihnya melihat ke arah dada kirinya, sebab pisau sudah tertancap tepat menembus jantungnya. Karen berhasil menancapkannya meski ia gugup karena sama sekali tidak ingin membunuh siapapun. Hingga ketika menancapkannya pun tangan Karen tersayat hingga mengeluarkan darah. Namun karena terpaksa mau tidak mau harus ia lakukan, Arya mengerang kesakitan, gelegar teriakannya menusuk-nusuk telinga. Enyah kau, makhluk jahanam. Buddha Niar mendekati Arya yang masih mengerang. Ia mencabut pisau di dadanya dan menancapkannya berulang-ulang kali. Arya semakin kesakitan. Perlahan suaranya melemah dan terdengar normal kembali seperti sebelumnya. Bagian hitam bola matanya pun kembali. Buddha Niar lalu menghampiri Dinara sembari membawa pisau di tangannya untuk membebaskan Dinara. Karen pun demikian, melihat sebuah kunci terjatuh dari balik jubah Arya dan merasa itu adalah kunci yang menggebuk pasungan di kaki Dinara. Karen segera mengambilnya dan membuka kuncinya. Benar saja, gemboknya terbuka. Dinara terbebas. Dinara berusaha bangkit, walau dengan upaya yang begitu keras. Kaki dan juga tangannya sudah hampir mati rasa. Ia terpukul karena melihat ke kiri ranjang. Vero dan juga Danis tergeletak bersimbah darah. Belum ada rencana lain setelah ia dipaksa melihat pertumpahan darah di rumah yang membuatnya sembuh dari luka ditinggal sahabatnya. Pergi dari sini. Toto berteriak sambil menahan langkah Arya yang sudah berdiri tegak seolah tidak terjadi apa-apa. Keparat kalian semua, orang Arya seraya mencoba menghempaskan Toto. Namun Toto kembali melilitkan kakinya pada kaki Arya sembari terus berteriak. Pergi. Tapi toh, jangan peduliin hidup gue, peduliin keselamatan kalian. Tante Daniar tahu jalan keluarnya. Buddha Niar dan Karen menuruti apa kata Toto. Mereka berdua membopong Dinara menuju jendela. Itu satu-satunya jalan keluar, karena percuma saja kalau melewati pintu utama. Arya Kendeng yang berdiri tertahan oleh Toto di sana pasti dapat menghadangnya. Buddha Niar dan juga Karen berhasil membantu Dinara keluar melalui jendela. Begitupun dengan mereka berdua saling bahu-membahu untuk dapat keluar dari situasi yang sangat mencekam itu. Di dalam, pergelutan masih terjadi. Arya berhasil mengembaskan Toto lalu membenturkan kepalanya ke dinding. Pelipis Toto berdarah. Tanpa membalikan badan, Toto menendang Arya tepat di perutnya. Cucuran darah di pelipisnya ia biarkan saja. Siapa kamu?
Apa hubungan kamu dengan orang-orang itu? Bentak Arya, menuju ke arah dinding yang tertancap kepala Abah Aden. Nampaknya ia menyadari Toto bukan orang sembarangan. Sebut saja aku cucunya Pak Tony. Oh maaf, tidak ada lagi nama itu. Anda lebih layak menyandang nama hina, Arya Gendeng, ucap Toto dengan napas yang tidak beraturan. Literan sudah keringat yang tidak sengaja keluar untuk menghadapi makhluk mengerikan berkedok kepala sekolah di hadapannya. Dasar siswa keparat. Arya maju melepaskan pukulannya, tapi berhasil dielakkan oleh Toto. Semua ilmu silatnya dikeluarkan. Hingga pada akhirnya Toto dapat membanting Arya Gendeng ke tepian ranjang yang tajam. Dahi Arya pun robek dibuatnya, seakan mempunyai asupan tenaga berlebih. Arya dapat kembali berdiri tegak meski dadanya sudah berlubang seperti itu. Bisa disebut Arya Gendeng sudah menjadi mayat hidup, karena jantungnya mana mungkin bisa berdetak setelah dicabik-cabik, ditusuk-tusuk berulang kali seperti itu. Ia mengambil pisau yang semula dilemparkan Budaniar. Arya bergerak cepat. Tidak, ia melompat begitu jauh sambil mengerahkan ujung pisau ke dada Toto. Tidak sempat menghindari gerakan cepat Arya. Toto yang mulai kelelahan dan masih mengatur nafasnya tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan beringsut sedikit. Akan tetapi tetap saja Arya berhasil menusukkan pisau itu tepat di dada Toto. Darah pun akhirnya keluar bersimbah. Mulutnya pun mengeluarkan cairan yang sama. Di detik-detik terakhirnya ujung mata Toto menatap kilatan cahaya merah dari jari Arya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia punya, Toto dengan sergap mencabutnya. Ia melemparkan cincin merah delima itu tepat ke bawah kakinya. Bibir Toto berkomat-kamit merapalkan mantra pamungkasnya. Dan setelah itu, dengan satu hentakan kaki, cincin itu pecah berhamburan. Toto percaya cincin itulah yang memberi kehidupan baru lagi bagi Arya, walaupun jantungnya sudah tidak berfungsi. Analisa Toto pun ia bukan tanpa hasil. Setelah cincin itu dilepaskan dan dihancurkan, cengeraman Arya terlepas seketika. Kemudian meronta-ronta tidak tentu arah. Seketika dia seperti ikan yang berkelojotan karena ditarik ke daratan. Kelopak matanya terbelah. Begitupun dengan mulutnya yang semakin menganga lebar dan memuntahkan sesuatu berwarna hitam pekat. Sesuatu itu bukanlah darah, melainkan seperti bayangan pekat lalu terbang menuju keluar jendela. Detik peristiwa nahas itu terjadi, Toto merasa ubun-ubunnya ditarik oleh sesuatu. Pandangannya memudar. Toto menyadari kalau itu adalah saat-saat terakhir dalam hidupnya. Segera dengan nada lirih Toto berucap kalimat tauhid sebelum ajalnya benar-benar tiba. Perlahan lututnya tidak sanggup lagi dia topang. Ya, punggungnya sudah terasa dingin. Matanya perlahan menutup. Toto kemudian tergeletak bersama dengan Arya Gendeng yang juga tergeletak di dekat jendela. Ia tewas mengenaskan. 4 mayat tergeletak di kamar itu. Dendam Ingrid dan Gaida sudah terbalaskan, meski bukan melalui tangan adiknya. Remangnya cahaya rembulan menerangi langkah Dinara, Karen, dan juga Budaniar. Dengan tergopoh-gopoh mereka melewati halang rintang sebelum akhirnya menemukan jalan berukuran cukup besar yang sepertinya dapat dilewati satu mobil. Gerbang gaib sudah terbuka. Itu artinya Arya Gendeng telah lenyap. Namun ketika di pertengahan jalan di dalam hutan itu, Budaniar sendiri ini terheran ketika melihat makhluk yang berseliweran menghampiri mereka dan memberi tanda sembah diri dengan bersujud. Budaniar memerintahkan untuk pergi pun makhluk-makhluk itu tetap bersujud. Dinara yang mengusirnya pun mereka tetap bergeming. Namun mereka akhirnya pergi ketika Karen mengusir mereka. Kejadian aneh itu pula yang terus menggelayuti pikiran Karen ketika ada cahaya mobil yang menyoroti mereka dari kejauhan. Itu pasti mobil warga yang mau ke pasar. Kita ikut, kita cari bantuan polisi, ucap lemah Budaniar kepada Dinara dan Karen. Cahaya mobil itu berangsur mendekat. Ianya kemudian berhenti tepat beberapa meter saja.
Mobil itu adalah mobil bak dengan sayur mayur yang sudah tersimpan rapi. Karen yang masih memiliki banyak tenaga dibanding Dinara dan Bodaniar meminta tumpangan. Negosiasi tidak berlangsung lama. Sopir mobil bak itu bersedia untuk memberi sebuah tumpangan. Mobil bak berjalan mulus menembus embun-embun pagi yang sudah mulai bermunculan. Bodaniar memeluk Dinara dan Karen. Pelukannya terasa lebih hangat bagi Dinara. Ia sekarang mengetahui siapa sosok ibunya yang sebenarnya. Tanpa harus menanyakannya secara langsung, Dinara ini membalas pelukan erat ibunya, lalu terpejam karena lelah yang dirasakannya teramat sangat. Kicau burung kutilang tidak juga membelah lamunannya. Rentetan setiap kejadian di hari-hari naas itu menghilangkan semangatnya yang biasa memberi makan kucingnya di pagi hari. Sudah jam 9, Karen ini tetap termenung di kamarnya. Ia tidak bersekolah, begitupun dengan Dinara. Mereka kompak meminta izin sakit kepada bendahara kelas. Dari jendela ia dapat melihat kucing-kucingnya tampak bermain-main dengan riang. Satu sama lain saling mengejar, bahkan ada yang bersembunyi di balik tanaman janda bolong yang baru saja dibeli oleh ibunya. Pemandangan itu tidak cukup menghiburnya. Ia masih belum bisa menghapuskan bagaimana terpukulnya Dinara ketika ia tahu ayahnya telah tiada dengan cara yang sangat mengenaskan. Air matanya tidak dapat lagi dibendung. Karen memeluk dirinya sendiri. Perih dari lututnya yang sudah banyak luka sayatan itu membuatnya berhati-hati. Perih di hatinya lebih perih dari luka sayatan di lututnya. Karen membenamkan kepalanya. Berlama-lama ia meratapi nasib, tiba-tiba tengguknya terasa dingin. Belum juga ia menengadahkan kepalanya, sesuatu yang kuat merangsek masuk ke dalam dirinya. Karen tiba-tiba mengejang. Bola hitam di matanya kian lama, kian bergulir ke atas, hingga urat-urat merahnya menggerayangi bagian putihnya. Robekan di bibirnya pun melebar dan mencucurkan cairan kental berwarna hampir kehitam-hitaman. Seketika bola hitam di matanya hilang. Karen menyeringai, "Akan kubalas perlakuan kalian semua." Suaranya tiba-tiba berubah menjadi lebih berat dan menggelegar. Ranjang, hiasan foto dan beberapa vas bunga pun dibuat bergetar oleh suaranya. Entah apa yang merasukinya, sambil tertawa terbahak pun penuh dendam sekali. Ia beranjak dari kamarnya, mengebaskan ibu dan juga ayahnya. Ketika mereka berusaha menghadang, kemudian keluar rumah dengan berlari cepat. Ada satu nama yang terancam dari bayangan mata putihnya yang berurat merah padam. Nama itu adalah Dinara. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Untuk kalian yang belum menonton part awalnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham seluruh misteri yang terkandung di dalam cerita kali ini. Karena cerita ini sangatlah panjang, jadi saya sarankan untuk kalian menonton part demi partnya dengan sangat teliti ya teman-teman, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Banyak sekali nih pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini, ya dari setiap partnya juga. Semoga kalian bisa mengambil hal-hal yang baiknya dan membuang jauh-jauh yang buruknya ya teman-teman. Jadi ya semoga kalian bisa mengambil pembelajarannya dari cerita ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.